Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Tupaitek. Hari ini kita akan review VGA yang di tes mining ya. VGA yang di tes mining. Ini VGA yang 4 GB punya bro yang atas ini Elpida ya. Kelihatan nih memorinya Elpida. Ini punya bro Erwin ya, punya bro Erwin. Core-nya di setting 1150, memorinya 2000, undervolt-nya di 875 mV. Ya, ini BIOS-nya udah di mod, kurang lebih hash rate-nya dapat 30,35. Ini nambangnya ETC ya, ETC di Ethermine. Powernya kurang lebih 78 watt. Nah, ini suhu GPU 8 nya 57, GPU ASIC 66. Kondisinya yang tempo hari perbaikan power sama ganti VRAM blok D0 D1. Karena bro-nya suruh tes mining, kita tes ya, kita uji ya. Nah, yang ini Power Color RX 570. Ini aslinya ini gigabyte ya, gigabyte yang gaming ya, gaming 4 GB, memorinya high. Bro Adit ini dia mencoba atau dapat referensi katanya BIOSnya bagus pakai ini. Nah, memang kondisinya yang dikejar ini ya, powernya bisa hashing di 54 watt. 54 watt. Nah, Anda bisa bayangin ya. Ini fan-nya RPM-nya 41%, 57 derajat. Yang atas ini 60%, 57 derajat. Berarti kondisinya lebih dingin yang gigabyte. Ini dia pakai BIOS-nya si Power Color ya. Nah, ini udah diuji coba, memang kondisinya beliau pakai mungkin udah lama kali ya, udah lama. Kalau kita lihat Power Color sama kemiripan Power Color, dia seri yang 56, 47, 57, 58, 48 ya. Kurang lebih itu PWM-nya pakainya IOR, sama dengan Biostar, sama mungkin sama BIOS apa lagi ya, Asrock kayaknya juga sama ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang uji udah nyoba ya. Tapi ini perlu diuji. Ini perlu diuji pakai wattmeter. Jadi nanti bener nggak dia hashing di 54 watt? Karena terakhir waktu saya nguji di 60 yang stabil. Kalau 54 perlu diuji sesuai nggak. Jadi pakai wattmeter, kurangin beban power supply, motherboard, prosesor, RAM, kalau ada hard disk segala macam ya, dikurangin. Bener nggak dia? Nanti ketemunya di 54. Nah, bisa googling ya, bisa beli di online wattmeter. Tapi yang namanya pakai undervolt bisa dilihat dari sini. Ya, dia pakai suhunya biasanya kalau dipaksa kerja dengan overclock otomatis dia butuh power gede, otomatis panas yang dihasilkan juga gede ya. Jadi memang kalau kita ngelihat dari hasil kerjanya dengan kipas yang 40%, sementara yang atas sudah ngos-ngosan 60% nih. Si Power Color asli ya, Power Color asli dia udah hashing udah muter di 60%. Karena saya limit
target suhu di 57%. Dia kalau nanti ketemu 57 58 dia naik sendiri fan-nya. Harus ketemu di sekitar 57 58 ya. Saya settingannya begitu. Jadi kalau mau ngelihat settingan di Simple Meaning, misalnya saya sini ya. Nah ini target temperatur 57, ini power stick ini saya rekomendasi pakai yang 3 ya, jangan yang 4, pakai yang 3 aja. Target temperaturnya di 57%, nanti minimum fan-nya 40. Minimum fan speed-nya 40. Kalau nanti suhunya mencapai 57, otomatis dia naik sendiri nih 41, 42, 43 gitu ya. Jadi nggak repot kita. Ini Advent Tools RX Boss. Nah, RX Boss ini bisa naikin hash rate kurang lebih. Kalau kita lihat ya, kita lihat di sini keterangannya. Kita pakein RX Boss. Dia bisa naikin 1 sampai berapa persen ya? 5% kalau nggak salah. 1 sampai 5% kalau nggak salah ya. Oh enggak, oh ya ini udah ya. This is tool exclusive for Simple Meaning and you will not find it anywhere else. Jadi nggak bakal ketemu di mana. It boasts meaning speed 1 sampai 5% with very little more power. Jadi little more, jadi nambah 1% power tapi dia speednya nambah ya, nambah. Kelebihan di Simple Meaning dia ada tambahan ya, tinggal kita masukin aja tuh, aktifin ya. Udah tersedia menu-menunya. Oke. Core underfall. Jadi gini, kalau untuk memori UV underfall MVDD ini berlaku di seri AMD 56, 57, 67, 66 ya. Kalau AMD seri 4000, seri 5000 cuman diisi ini aja. Jadi yang 875 itu core-nya itu di underfall. Karena memang kita pakai core-nya nggak sampai full. Kita pakai core-nya kan cuman 150. Kalau sampai 1300 ya masih pakai full ya, karena memang kondisinya terkait sama teman-teman yang mining baru kali ya, mining pemain baru, jangan cepet galau atau cepet cepet kayak panikan gitu ya. Kondisi ketemu suhu 511 itu bisa dari underfallnya terlalu rendah ya. Kalau saya udah uji 470 running di 825 itu dia masih mampu core-nya dikasih tegangan di bawah 1 volt, jadi 0,825 millivolt gitu. Jadi kalau dijadiin mili jadi 875 millivolt ya. Kalau mau dijadiin pakai bilangan 0,825 volt gitu ya. Jadi jangan mudah panikan. Cek dulu riser, instalasi dari PSU, apalagi kalau dia pakai dual PSU, ada yang sampai 3 PSU. Saran saya jangan banyak. Satu, misalnya kalau zaman kita dulu mining awal, kita tuh selalu genepin 13 minimal. Jadi 13 12. Nggak pernah kurang dari itu. Rata-rata kita pakai 2 power supply. Nah, itu instalasinya tergantung VGA-nya. Kalau terakhir kita bikin 13 itu di 3070. Seri 3070 di setnya di 140 watt power limit. Kita selalu set. Ada temen juga di Jakarta, dia tempo hari ngerakit udah berapa set, kita bantu rakitin, dia cari VGA-nya.
Kebetulan dia dapat seri 3070, kita setin karena dia pakai motherboard Biostar ya, Biostar sampai P12 ya, sampai 12. Instalasi benar, jangan salah kalau Anda mau pakai dual PSU ya, pengaruh nantinya di mini. Saya rata-rata karena kondisinya udah banyak yang dijual ya, AMD-nya udah nggak full 13. Ini rata-rata nih ya, nih lihat nih 0 dulu, ini kita pakai 13. Rata-rata kebanyakan saya 13 ya. Kebanyakan 13. Ini 12 apa? Karena emang kondisinya udah mati ya. VGA-nya udah berpindah tuan istilahnya gitu. Nah, jadi ini bisa jadi referensi kalau ini nanti diuji pakai wattmeter bener. Nah, teman-teman yang punya gigabyte ya, ini congratulations buat Bro Adit ya. Bro Adit ini baik ya. Ini solusi nanti kalau harga misalnya ya, gimana caranya kita mining tetap bisa ada profit, nah, gitu. Dan ingat, yang namanya di underfall ini asetnya beda dikit ya, 30.13 dia pakainya Hynix, ini Elpida ya. Nah 30.13 dengan 30.35 beda sedikit, tapi wattnya selisihnya banyak ya. Nah ini solusi yang dulu saya pernah cerita. Di luar sana mereka mining ya kurang lebih setelannya tuh ajib ya, wattnya bisa kecil tapi performanya nggak kalah. Ini udah uptime ya, uptime-nya di 1 jam 37 menit. Nah ini nanti BIOS ini coba kita uji di Biostar ya, karena Biostar itu mirip-mirip, dia pakai IOR juga, PWM-nya mirip-mirip ya. Kita uji di Biostar gimana. Kebetulan ada VGA dari Tanjung Pinang Biostar, nanti kita uji dia 4 GB, nanti kita coba naikin barengan. Kalau di HipOS setelan 850 nggak stabil ya, pakai 900 ya, jangan. Tiap PGA punya karakter beda-beda. Kadang-kadang sama kayak gini, tapi yang satu mau di 850, yang satu maunya di 875. Nggak jadi bersoal, ikutin aja karakter PGA-nya ya. Jadi jangan panikan, asetnya turun naik apa segala macam. Coba dulu PGA jangan di. Dulu saya selalu pakai 2100. Terakhir saya turunin 2050, terakhir saya turunin ke 2000 lah. Kalau mau long term lagi, yang namanya gini, kalau agan pemining tapi pahe ya, cari PGA pahe, beli second hand. Jangan pernah paksa 2100. Agak khawatir nanti bersoal tuh PGA-nya. Yang namanya barang second hand, udah usia, apalagi kalau udah masuk rumah sakit. Pasien kalau udah pulang dari rumah sakit, dokter pesan apa? Bapak jangan kerja berat-berat gitu. Sama mesin juga gitu, ada umurnya dia. Nah, kalau Anda samain dengan yang baru, ya wassalam nanti. Saya bukan ngerasa diri dokter, bukan, tapi sedikit banyak ambillah pelajaran itu buat supaya perbandingannya nggak jauh beda, sama. Nah, kalau kondisinya beli second hand, debuan, nggak terawat segala macam, suhunya panas segala macam, Anda hajar 2100 ya terang aja, terus ruangannya juga debuan, nggak terawat, maintainnya kurang, ya akhirnya ya tinggal nunggu waktu aja. Jadi kalau VGA second hand, pakailah yang ringan-ringan dulu. 2000 atau 1900, lihat banyak restart nggak, cari settingan terbaiknya, berapa dia core-nya, berapa memorinya, berapa underfall-nya gitu ya. Jangan
jangan dipukul rata, dihajar sama semua. Ada beberapa karakter beda-beda. Ini yang punya Bro Adit, udah nggak mati ya bro. Ini 1 jam 40 menit dia running stabil. Dia pakai ini karena katanya biosnya bagus. Ternyata emang dia bagusnya itu di sini, di watt. Kalau nanti diuji ini benar, ini referensi lah buat teman-teman. Kebetulan Bro Aditnya berbagi nih. Saya memang nggak kotak-katik, biosnya nggak kotak-katik. Kalau ini saya balikin karena Bro Erwin kebanyakan di baut aja banyak yang salah-salah. Saya kaget pertama dicolok suhu langsung melejit ke 70. Ternyata bautnya juga VGA X service, nggak berharap bisa nyala sebenarnya nih. Dibuang ke sini. Jadi teman-teman juga kalau ngasih VGA, kalau memang nggak ada harapan, jangan dikirim lah ya. Kalau memang kondisinya udah berat, jangan dikirim, nanti Anda buang-buang uang juga. Saya kasih tahu, daripada numpuk banyak VGA di saya, Anda kira-kira udah punya prediksi bakal berat, biaya mahal, mending jangan dikirim. Nanti jadinya kayak semacam kayak nguji kali ya, pengen nguji saya mampu sampai mana. Ya buat saya sih nggak bersoal, cuman Anda yang rugi nanti kalau misalnya biayanya jadi bengkak. Kalau rusaknya parah kan jadi mahal biayanya. Kalau yang mahal nggak usah diservis itu mah ya sedang lah, sampai sedang. Kita main sampai viram juga. Tapi kalau sampai ya belakangan sih, kalau memang VGA 3 tahun misalnya ya, 3 tahun VGA dipakai mining, udah balik modal plus untungnya itu ya disisihin nanti buat beli viram. Yang jadi bersoal kalau ada pemain baru beli VGA 2 minggu jebol, kesian. Ada kemarin datang juga, dia pakai 1050 Ti ya, viramnya sama, problem juga, 0 nilai resistansinya. Jadi untuk teman-teman, ini saya coba nambang di Ethermine, di ETC ya, nambang di ETC. Untuk Bro Adit, kapan waktu ini kayaknya sih insya Allah ya bisa umur panjang ya, kapan waktu bisa datang ngambil. Terus Bro Erwin juga ini kapan waktu bisa, mudah-mudahan lah kita uji dulu 3 harian lah. Kali ini saya baru sempet, banyak kerjaan yang masih gantung, saya rapihin, beres-beres tempat, ada beberapa yang datang ya kita layanin lah ya. Teman-teman dari Jakarta. Saya review ini VGA yang 8 GB nambangnya. Kalau ini nambangnya ETH ya, nambangnya ETH. Ini his yang kebakar masih bertahan. Saya belum mod, saya biarin dulu sampai dia berapa lama bisa tahannya. Ini power color wattnya 87 bukan. Nah ini yang punya Bro Sigit, ini mudah-mudahan nggak balik lagi ya. Ini balik tahan mining katanya cuma 30 menit restart ya. Memang ada satu IC VRAM yang diganti, dia problem, nggak bisa tahan lama. Emang kalau lama dia jadi error gitu. Ini yang punya Bro Sigit yang ini. Nah ini di hashing di 76 watt, suhunya baik di 50-an, GPU ASIC-nya bagus ya, 53 derajat, keren. Ini fan speed-nya cuma di 44%. Oke Bro Sigit, mungkin nanti hari apa ya, Senin kali ya bro ya, kita pantengin 3 hari dulu bro ya. Ini saya setel dia di 1150 2000, memorinya undervolt-nya di 875.
Eh, yang lain reviewnya untuk yang lain nanti menyusul ya. Ini saya coba rekam pakai OBS ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan jelas. Nah, jadi ini aslinya gigabyte ini ya. Saya juga kaget tadi ngeliat loh, kok power color semua nih. Ya padahal yang ditancap gigabyte gitu ya. Bro-nya udah eksperimen, udah uji coba dia. Nah, jadi supaya 4 giga memang ya kita harus pinter lah ngakalin kayak begini ya. Kalau ini sih mungkin ya, menurut saya sih agak aman ya. PWM-nya sama dia. Gigabyte itu rata-rata pakainya IOR juga, IOR 3567. Memorinya samain aja. Kalau dia memorinya Hynix, cari yang Hynix ya. Nah, memang chipnya dia 570. Keren bro Adit. Mantul. Ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang lain ya. Bagus ini. Saya nanti mungkin sekalian yang dari Tanjung Pinang ada Biostar, kita coba ya, mungkin besok apa lusa kita coba review lah. Ini yang bro siapa namanya tadi, Bro Sigit ya. Ini ya bro Sigit ini. Nah, yang ini ya VGA-nya ya. Oke. Untuk yang Pak Budi, Om Rizky udah rapi, tinggal nanti dibawa ke ekspedisi kirim. Untuk yang Vega, Bro Andre, diusahain secepatnya ya, kita rapihin, kita bantu kirim juga ya. Terus pengecekan yang berat-berat saya belum masuk, rencana minggu kali ya, nyambi sambil saya ngeribolin chip asik ya. Pusing ya, ngerja asik terlalu berat ya, sakit jadi kerjain, pasang problem lagi ya. Kita coba terakhir ya, karena memang beliau baik, udah jadi member, kita coba sortir jadi kayak harusnya mesin yang kerja, masangin dari chip 0 sampai chip 65 gitu ya, 64. Tapi kita coba. Jadi dia sama sih kayak VRAM aja, di reball, bersihin dulu timahnya, kasih kaki-kaki, bersihin timah yang ada di PCB segala macem gitu ya, baru pasang ukur gitu ya. Agak capek aja sih ngeribolin 65 chip sama dengan ngeribol 65 VRAM. Nanti saya coba bikinin videonya ya. Mungkin saya udahi dulu ya, sampai di sini dulu ya reviewnya ya. Untuk yang review mining, VGA, yang lain-lain nanti menyusul ya. Oke bro, kita udahin ya.